Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan penjelasan mengenai rajin sholat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Sholat pada hakikatnya mencegah dari keji dan mungkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman banyak orang yang merasakan dirinya sholat padahal mereka sebenarnya tidak sholat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah sholat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Taha ayat 14 dikatakan dalam surah An-Nisa 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Karena itu dalam mengerjakan sholat tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan, apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan sholat lainnya, maka yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah menyatakan, berapa banyak orang yang sholat malam, keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi meskipun merasa dirinya sholat, tapi hakikatnya tidak sholat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah sholat. Sholatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang sholatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Ali ibnu Ma'bad. Nah, zaman yang diprediksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tampaknya sudah terjadi kini. Isyaratnya, meskipun bangsa Indonesia mayoritas Muslim dan tentu saja banyak yang sholat, tapi tak sedikit pula di antara mereka yang masih tetap melakukan perbuatan keji dan mungkar. Ironisnya, dari hari ke hari frekuensinya tidak semakin menurun, bahkan dari segi kuantitas maupun kualitasnya semakin meningkat, seperti tindak KKN, perzinahan, dan kejahatan lainnya. Padahal jika sholat bisa dikerjakan dengan baik dan benar, dengan memperhatikan syarat rukunnya, sah batalnya, dan kesunahannya, maka hikmahnya sangat besar, baik dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Misalnya saja manifestasi dari rukun kauli, bacaan dalam sholat, akan menjadikan orang tidak mudah berkata bohong, memfitnah, dan berkata kotor lainnya. Manifestasi dari rukun fi'li, gerakan dalam sholat, tangan tidak akan digunakan untuk menjamah sesuatu yang dilarang agama, dan kaki pun tidak melangkah kecuali yang diridhoi Allah. Demikian juga anggota tubuh lainnya. Sedangkan manifestasi dari rukun qalbi, kekhusyukan hati, maka jiwanya tidak akan mudah dihinggapi penyakit rohani seperti hasud, iri, dengki, dendam, dan sombong. Misal lainnya adalah sujud. Sujud merupakan simbol penghambaan ketaatan tertinggi seorang muslim, karena posisi sujud adalah meletakkan kepala di lantai tanah. Orang yang bersujud berarti telah rela meletakkan kepalanya yang terhormat ke lantai yang diinjak oleh kaki. Ini artinya orang yang sujud itu telah bersedia mematuhi ketetapan hukum syariat Islam secara totalitas dalam semua aspek kehidupan. Dengan begitu, secara kontekstual ia pun harus bersujud dalam segala bentuk aktivitas kehidupannya sehari-hari. Misalnya, jika berbisnis harus jujur, tidak menipu, dan tidak mencuri takaran atau timbangan. Jika berpolitik harus mengedepankan moral dengan tujuan memperjuangkan kaum lemah, dan jika menjadi pemimpin ia berusaha mengemban amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
mengumpamakan orang yang mengerjakan sholat 5 kali sehari semalam itu seperti orang yang mandi untuk membersihkan kotoran yang ada di badan. Kata Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada sungai di depan rumahmu, lantas kamu mandi di situ sehari 5 kali? Apa masih kotor badanmu? Para sahabat menjawab, tidak ada kotorannya sama sekali. Kemudian beliau bersabda, maka seperti itu juga sholat 5 waktu, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dengan sholat. Bukhari Muslim. Demikianlah penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan bisa membuat kita semakin mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.